Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terputus, mari kita lanjut lagi. Silakan anak-anak buka buku catatannya dan juga buku temanya. Silakan untuk buku tema dibuka halaman 1. Silakan, ini ada tumbuhan sahabatku. Nah, di sini ada sebuah cerita. Ceritanya adalah tentang seorang anak yang berlibur ke rumah pamannya. Jadi ceritanya tentang Edo mengunjungi pamannya di desa. Nah, pamannya ini seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar karena diberikan tugas oleh bu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jagung berkembang biak? Nah, ternyata si Edo itu mencari tahu kepada pamannya, ya, bagaimana jagung itu berkembang biak. Nah, kita baca sekarang sini. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Nah, mungkin kalau ada teman kalian yang dari Madura, kalian bisa tanyakan, benar makanan pokok orang Madura itu jagung? Nah, boleh ditanyakan. Dia itu disebutnya, kalau di sana disebutnya nasi jagung. Nah, kenapa? Karena jagung itu juga mengandung karbohidrat, ya. Nah, seorang petani jagung memulai perkembangbiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Nah, jadi setelah 3 bulan itu baru dapat dipanen oleh petani. Nah, jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Jadi awalnya jagung itu yang berbentuk panjang itu awalnya adalah seperti bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai jagung tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa oleh angin tuh, terbang ketiup angin. Nah, tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat dinikmati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Nah, kemudian yang dimakannya itu adalah biji jagungnya, ya. Nah, bijinya yang dapat dimakan oleh kita. Nah, itu supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanamnya kembali. Sebagian biji jagung hasil panen biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, sekarang Bapak akan mengenalkan bagian-bagian bunga, ya. Nah, ini. Nah, perkembangbiakan tumbuhan ada 2, yaitu vegetatif dan generatif.
vegetatif yaitu tidak kawin. Nah, jadi dia tidak mengalami perkawinan untuk perkembangbiakan vegetatif. Sedangkan perkembangbiakan generatif itu dengan cara kawin. Nah, di sini kita lihat prosesnya. Untuk vegetatif, yang pertama ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan, dan ada sifat anak sama dengan induknya. Nah, untuk alami dia itu biasanya tadi seperti tertiup angin, kemudian oleh serangga, seperti lebah. Nah, itu juga termasuk ke dalam penyerbukan atau perkembangbiakan tumbuhan ya. Kemudian ada generatif, itu kawin. Biasanya terjadi penyerbukan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina. Sifat anak tidak sama dengan induknya. Nah, jadi ciri-cirinya ini. Jadi sifat anaknya, sifat pohonnya itu akan, kalau dengan cara kawin itu tidak sama dengan induknya. Misalnya pohon mangga, ibunya pohon mangganya manis, misalnya nih, induknya manis. Nah, tapi setelah mengalami perkembangbiakan generatif atau tumbuh pohon baru, maka sifat anaknya tidak sama dengan induknya. Berbeda dengan vegetatif, itu sifat anak sama dengan induknya. Misalnya tadi penyerbukan atau dengan biji ya. Nah, untuk vegetatif buatan itu misalkan contohnya adalah mencangkok. Nah, kalau alami tadi udah Bapak jelaskan, untuk buatan misalkan mencangkok. Nah, pohon mangga manis dicangkok. Nah, nanti hasil cangkokannya ditanam. Nah, kalau sudah ditanam itu pasti buahnya pun akan sama seperti induknya, yaitu manis ya. Sedangkan dengan cara kawin tadi itu sifat anakannya tidak sama ya. Kita lanjut. Nah, ini bunga. Ya, bagian-bagian bunga. Nah, ini disebut mahkota nih. Yang kamu suka ada bunga tuh, luarnya tuh, ya, yang terlihat cakep, lihat indah, itu disebut mahkota. Kemudian di tengahnya, di dalam bunga di tengah itu disebut kepala putik. Nih bagiannya nih, kepala putik ya. Nah, kemudian lurus ke bawahnya lagi itu ada tangkai putik. Nah, ya. Kemudian ini disebut benang sari. Nah, ini yang ada biji-biji kecil ini disebut bakal buah. Nih, nanti ini yang akan menjadi buah. Kalau sudah dibuahi atau tadi mengalami penyerbukan, ini akan menjadi buah. Kemudian ini di bawah mahkota ini disebut kelopak. Jadi di atas tangkai, di bawah bunga itu disebut kelopak. Ya, nah ini disebut dasar bunga dan ini adalah tangkai bunga ya. Nah, ini penyerbukan disebutnya. Nah, ini misalnya pohon yang berbeda atau bunga yang berbeda, tertiup angin. Nah, masuklah ke kepala putik. Nah, kepala putik akhirnya ini disebut nanti akan terjadi vegetatif dan generatif berada di sini. Nah, ini sel telurnya berada di tengah ya. Nah, secara sederhana perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama serbuk sari, yang keduanya ada sel telur ini bersatu. Nah, ini serbuk sari dengan sel telur. Ini serbuk sari dengan sel telur itu bersatu. Bersatu menjadikan pembuahan dan menghasilkan buah dan biji. Tumbuh menjadi tumbuhan baru ya. Penyerbukan dibantu serangga. Nah, ini tadi yang Bapak jelaskan. Nah, ini seperti ini gambarnya. Ini penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Nah, ini penyerbukannya macam-macamnya. Penyerbukan sendiri, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga. Kemudian penyerbukan tetangga, penyerbukan silang. Nah, ini menyilang ya, tetangga antara pohon yang satu dengan pohon yang lain. Kalau penyerbukan sendiri jatuhnya ke pohon itu sendiri. Kemudian penyerbukan bastar. Nah, ini kepala putik bunga yang lain yang tidak sejenis. Jadi misalnya lebah. Lebah bawa
buah mangga. Nah, dibawa. Nah, ternyata kena ke pohon jambu. Nah, itu disebut penyerbukan bastard. Ya. Nah, ini tadi kepala putih, kepala sari, tangkai putih, tangkai sari, dan ini buah. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan, anak, tentang tadi untuk penyerbukan? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sekarang lanjut. Ya, nanti kalian buat ya. Tugas dari Bapak adalah membuat gambar bunga dengan dengan bagian-bagiannya. Silakan, nanti tugasnya adalah membuat bunga dengan bagian-bagiannya di buku tulis ya. Tidak usah dipoto, nanti buku tulisnya akan dikumpulkan ya, seperti itu. Karena kalau foto terus nanti HP Bapak bisa penuh ya, tidak usah. Nah, sekarang kita berlanjut ke halaman berikutnya ya. Nah, tadi tentang jagung ya. Kemudian bagian-bagian bunga juga sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ASEAN. Nah, ya, mengenal kebudayaan negara ASEAN. Nah, ASEAN ada yang udah tahu apa yang disebut dengan ASEAN? Ya. Sebentar ya. Nah, Bapak harus buka dulu tentang ASEAN. Kita dari sini saja. Nah, ASEAN adalah kepanjangan dari Jadi ASEAN itu adalah negara Asia Tenggara ya. Nah, ini ada ASEAN, sebentar. Nah, ya, kita buka ASEAN. Nah, ini ASEAN nih. Ini negara-negara. Nah, negara ASEAN itu ini. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Selain itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Nah, ini adalah dari 5 negara tadi. Ya, pada tahun 1967, nah, mereka 5 negara ini mengadakan deklarasi. Ya, nah ini di antaranya Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Untuk perwakilan dari Indonesia itu diwakili oleh Adam Malik. Nah, ini perlu diingat ya, ini dalam ulangan sering keluar. Ya. Kemudian di Malaysia ada Tun Abdul Rajak. Nah, ya. Kemudian ada Tanat Koman dari Thailand dan S. Rajaratnam dari Singapura dan Narciso Ramos dari Filipina. Ya. Nah, ini sering keluar nih, perlu diingat. Kalau perlu ini dicatat di bukunya ya, tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Jadi ini terkadang dalam ulangan ini sering keluar ya, latihan ini. Kemudian manfaat yang dirasakan oleh anggota ASEAN. Kita lihat lagi di sini. Ya. Semakin banyak negara kemudian bergabung dalam organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Nah, ini sekarang ada 10 ya. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara anggota ASEAN tersebut adalah
Yang pertama 5 pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Ini pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997 dan Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, ini benderanya, ini bendera Brunei Darussalam ya. Nah, Brunei Darussalam sekarang kita akan melihat keadaan geografis dari negara tersebut. Untuk Brunei Darussalam ini terdapat kampung air, adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Nah, ini tahun 1400 kampung air sempat menjadi pusat pemerintahan. Nah, ya, jadi di kampung air ini sempat dijadikan pusat pemerintahan Brunei Darussalam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Nah, jadi bahasanya pun bahasa Melayu nih di Brunei. Kata Brunei berasal dari kata nah baru. Nah, jadi Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau keamanan. Nah, dalam percakapan menunjukkan dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei Darussalam memasuki rumah orang lain. Nah, itu ya. Nah, ini kampung air nih. Ini kampung air. Nah, kita lanjut ke Malaysia ya. Ini Malaysia benderanya ya. Benderanya ada matahari dan juga ada bulannya. Nah, di Malaysia itu terdapat patung Dewa Marungga. Di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Capes Gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Patung ini dibuat untuk mengenang Dewa Marungga ya. Nah, Malaysia memiliki kota bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO ya. Kota ini terletak di Pulau Penang ya. Nah, ini patungnya. Kemudian juga ada Filipina, nanti kalian bisa lihat di bukunya ya. Nah, ini ada Kamboja, kemudian ada Myanmar, dan ada Vietnam ya. Nah, Vietnam ini banyak sekali permainan tradisional dari Vietnam. Nanti bisa dilihat di buku temanya ya. Nah, kemudian ada Laos, kemudian ada Singapura ya. Kemudian, nah ini silakan kalian menonton dulu tentang pengenalan negara ASEAN ini ya. Sebentar. Bentar ya, ada gangguan. Oh, ternyata video itu nanti untuk kelanjutan dari ya Bu.
Untuk pembelajaran pertama mungkin cukup sampai di ASEAN, negara ASEAN. Untuk itu mungkin untuk hari ini pembelajarannya cukup sampai di sini ya. Mungkin besok kita akan berlanjut. Mudah-mudahan besok kita bisa live streaming karena tadi jaringan di sekolah wifi-nya itu sedang tidak bagus ya. Tadi sudah diperbaiki oleh tukang wifi-nya. Ya mudah-mudahan besok bisa berlanjut lagi. Untuk nanti setelah ini mungkin ada pelajaran matematika nanti yang akan disampaikan oleh Bu Siti Faijah. Ya, mungkin cukup sekian dari Bapak. Sampai bertemu besok hari. Ya. Jangan lupa jaga selalu kesehatan. Karena kamu belajar di rumah itu tujuannya adalah agar kamu tidak bisa berinteraksi di luar dan terjangkit virus ya, makanya kalian harus belajar di rumah. Sedangkan Bapak di sini bersama guru-guru yang lain itu berada di sekolah. Jadi silakan kalau memang ada keperluan silakan datang saja ke sekolah ya, bertemu dengan guru, tapi yang ke sekolah hanya orang tua saja ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.